kali pertemuan ya, karena minggu lalu harusnya kita sudah mulai, eh, karena kemarin tuh tidak ada yang menghubungi juga ya, jadi saya juga kelupaan. Harusnya tanggal 23 kemarin kita sudah mulai perkuliahan. Lalu untuk mata mata kuliah ini nanti ada 3 dosen pengampu ya. Yang pertama adalah saya, lalu yang kedua adalah harusnya Bu Ika, kemudian karena kesibukan beliau, jadi beliau diganti oleh ada dosen baru, dosen muda, barangkali kalian kenal namanya Balkis ya, Ibu Balkis ya, kakak tingkat kalian. Lalu yang ketiga nanti ada Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Timur ya, namanya Pak Dudung Zainal Arifin. Nanti beliau juga akan masuk di kelas ekonomi teknik. Jadi kita ada 3 dosen, masing-masing dosen itu masuk untuk 5 kali pertemuan begitu ya. Nah harusnya kita ini harusnya sudah offline ya, tapi karena terus terang saya kalau saya semester ini sangat awal semester ini ya, sangat keteteran karena dosen pengampu di bidang manajemen konstruksi, rekayasa konstruksi itu hanya ada saya, Bu Heni, Bu Mona gitu ya, Bu Ika, Bu Citra gitu ya. Nah, sementara saya, Bu Heni sama Bu Mona juga dibebankan tugas mengajar di S2 gitu ya. Tambah lagi saya sama Bu Heni juga harus dibebankan tugas mengajar di S3. Jadi memang awal semester ini semuanya sudah harus running. Apalagi dengan kondisi Bu Ika sibuk begitu ya. Kemudian Bu Mona juga masih belum fit kondisinya. Jadi ya kami ini jadi keteteran sekali awal semester ini ya. Apalagi saya dari pagi sampai sore itu full jadwal ngajar dari S1 sampai S3 gitu ya. Setiap hari sampai hari Sabtu. Jadi agak kerepotan gitu. Harusnya offline tapi karena waktunya terbatas gitu ya. Saya harus menjalankan beberapa kelas dalam satu hari ada di Indralaya, nanti siangnya ke Palembang lagi itu jadi tidak memungkinkan. Jadi makanya saya minta kemarin saya sampaikan ke EFTA kalau bisa digabung saja yang Indralaya dengan yang Palembang gitu ya. Nah, alhamdulillah ini kita sudah ketemu jadwal yang cocok begitu ya. Hari Rabu ini saya pindahkan yang S2 pagi tadi saya pindahkan ke Rabu sore begitu. Jadi kita sementara ini kita jalan tetap di jadwal Rabu jam 10:30 ya. Jadi saya 5 kali pertemuan. Nah, untuk menyiasati ya supaya saya bisa mengukur bagaimana pemahaman Anda semua. Barangkali nanti ada 2 atau 3 kali sesi, barangkali nanti ada 1 sesi kita kuis begitu ya. Supaya saya bisa mengukur pemahaman kalian. Karena kalau online ini apalagi mata kuliah yang sifatnya formulasi, kemudian analisis seperti ini agak agak sulit kalau online sebetulnya ya. Kecuali kalau memang dari mahasiswanya ini memang komitmen belajarnya sangat tinggi. Kalau online ini setengah jam itu sudah peserta online itu sudah mulai jenuh begitu. Betul nggak, Efta? Iya Bu, lumayan. Setengah jam itu sudah mulai jenuh, apalagi sampai 1 jam gitu ya. Ya barangkali 1 jam itu sudah maksimum lah kalau menurut saya. Lewat dari itu sudah fokusnya udah nggak ke Zoom lagi gitu ya. Karena saya juga merasa gitu. Beberapa tahun lalu tuh kita webinar-webinar terus ya lama-lama ya setengah jam sampai 1 jam lah idealnya gitu ya. Lewat dari itu sudah mulai jenuh kita, sudah mulai nggak fokus lagi. Apalagi tidak dipaksa untuk menghidupkan videonya kan. Menghidupkan video juga nggak fokus juga kadang-kadang. Ya, jadi itu ya informasinya bahwa mungkin nanti mekanisme pembelajarannya setiap mungkin 2 sesi kita belajar ada kegiatan ceramah tatap muka online seperti ini. Lalu nanti sesi ketiga atau pertemuan ketiga atau minggu ketiganya kita akan
ada sesi seperti evaluasi lah begitu ya, untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman Anda semua terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi memang tidak banyak-banyak, dua materi kita coba evaluasi ya. Oke, barangkali itu eh, kita mulai saja ya materi kita. Kalau bisa nanti saya coba sampaikan dua materi untuk minggu lalu sama minggu ini secara sekaligus. Nanti kita lihat waktunya seperti apa ya. Oke, sebentar saya record dulu. Recording in progress. Oke, nah ini kita lihat topik pertama kita adalah pertemuan pertama kita adalah dasar-dasar ekonomi teknik. Saya menggunakan referensi dari banyak buku ya terkait dengan engineering economics. Silakan saja kalian cari buku-bukunya yang berbahasa Indonesia juga silakan gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita ini kan semuanya adalah orang teknis gitu ya, orang teknik sipil. Kenapa kita harus mempelajari ekonomi? Sehingga ekonomi di bidang teknik itu disebut sebagai ekonomi teknik. Nah, dia dari sisi apa namanya manajemen konstruksinya sebetulnya setiap desain, setiap proyek konstruksi itu perlu melibatkan analisis finansial dan analisis ekonomi ya. Untuk tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan setidaknya mengenai layak atau tidaknya proyek ini untuk dibangun gitu ya. Karena apa? Kita ketahui bahwa proyek konstruksi itu membutuhkan pendanaan yang sangat besar, apalagi proyek-proyek infrastruktur ya. Proyek infrastruktur itu pendanaannya sangat besar, bahkan sampai angka triliunan begitu. Nah, maka untuk mengambil keputusan bahwa pengeluaran dana yang sangat besar ini layak atau tidak gitu ya, maka salah satu justifikasi kelayakannya itu adalah menggunakan analisis ekonomi teknik. Nanti ada analisis finansial di sana dan analisis ekonomi di sana, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi begitu ya. Nah, maka itulah pentingnya kita di teknik sipil mempelajari ini. Kemudian juga misalkan kalau Anda nanti mau berniat menjadi investor atau bekerja sebagai banker atau bekerja di perbankan lah begitu ya. Yang namanya cash in, cash out dalam suatu organisasi keuangan, organisasi finansial seperti itu harus mempertimbangkan apa namanya kondisi-kondisi ekonomi teknik ini tadi. Nah, maka memang tidak bisa terlepas dari ruang kerja kita nantinya bahwa memang ada keilmuan ini yang mendukung proses pengambilan keputusan terhadap pekerjaan kita gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan atau proyek itu nanti dengan baik, dengan tepat begitu. Lalu apalagi kaitannya ekonomi teknik ini dengan selain aspek-aspek teknis tadi? Ada aspek-aspek yang disebut dengan moral begitu ya, baik itu universal moral maupun personal moral gitu ya. Ini adalah kemudian juga ada etika profesional, dalam hal ini adalah etika engineering-nya ya. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menjustifikasi penggunaan dana ya dengan tepat itu berdasarkan kaidah-kaidah yang ilmiah. Banyak sekali kita lihat, kita dengar berita ya, bahwa proyek di salah satu kementerian, misalnya ada beberapa proyek yang dikerjakan, tetapi ternyata manfaat ekonominya tidak banyak, ya. Manfaat ekonominya tidak sebanding dengan dana masyarakat yang digunakan untuk pembangunan itu. Nah, maka untuk menjustifikasi keputusan proyek tadi tepat atau tidak, layak atau tidak, maka salah satunya adalah menggunakan analisis ekonomi teknik. Sehingga ini juga secara tidak langsung terkait dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika gitu ya, ini bisa mendukung pencapaian standar moral dan standar etika tadi. Jadi itu pengantarnya terlebih dahulu ya, supaya kalian paham, oh ternyata ekonomi teknik ini memang ada ranahnya di bidang sipil gitu ya. Jangan dipikir bahwa ekonomi teknik ini nanti kita akan bicara mengenai ekonomi makro, ekonomi mikro, tidak seperti itu ya, tapi kita menghitung, menjustifikasi secara finansial, secara ekonomi bahwa proyek ini layak untuk dikerjakan. Artinya pendanaan yang menggunakan sumber biaya dari masyarakat, dari pemerintah,
itu memberikan manfaat yang sebanding dengan masyarakat gitu ya. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sebanding dengan uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Atau bagi pihak swasta, uang yang mereka keluarkan gitu ya, bagi investor, uang yang mereka keluarkan itu memberikan benefit yang baik. Jangan sampai kita dengar lagi ada proyek-proyek yang apa namanya, markup yang sangat besar begitu, kemudian ada proyek yang mangkrak karena keputusan pelaksanaan proyeknya tidak didasarkan pada perhitungan ekonomi teknik yang tepat ya. Oke, itu dasarnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana konsep ekonomi teknik. Sebetulnya konsep ekonomi teknik ini ada 3 proses saja ya. Ada proses formulasi ya, kita memformulasikan suatu permasalahan, suatu kondisi, kemudian kita melakukan proses estimasi dan juga melakukan proses evaluasi. Apa yang diformulasi sampai dengan dievaluasi itu adalah expected outcome dari proyeknya atau expected outcome dari desain yang dipertimbangkan gitu. Jadi setiap desain, setiap proyek itu punya konsekuensi biaya masing-masing, punya konsekuensi benefit masing-masing, punya konsekuensi revenue masing-masing begitu ya, revenue atau pendapatan, sehingga itu semua harus mampu kita formulasikan. Jadi intinya kalau kita melakukan analisis terhadap ekonomi teknik, maka kita harus mampu memformulasikan suatu permasalahan, memformulasikan suatu kondisi begitu ya. Nah, formulasi dan proses evaluasi ini kemudian disederhanakan menggunakan teknik-teknik matematis ya. Jadi nanti perhitungannya matematis, tapi juga bukan matematis yang ruwet seperti kalkulus misalnya gitu ya. Ini matematika sederhana saja, tetapi memang menuntut kemampuan untuk menyusun formulasi yang tepat ya. Nah, kemudian salah satu aspek yang menjadi induknya atau kunciannya dari setiap proses ekonomi teknik itu adalah yang disebut dengan time value of money ya. Jadi bagaimana pengaruh nilai uang terhadap pengaruh waktu terhadap nilai uang begitu ya. Nah, itu adalah aspek yang sangat berpengaruh terhadap analisis ekonomi teknik. Karena bisa menunjukkan bagaimana apa namanya perubahan bagaimana nilai gitu ya, bagaimana nilai uang itu bisa berubah-ubah kalau kita menggunakan asumsi time value yang berbeda-beda tadi ya. Nah, itu adalah intinya. Jadi harus diingat bahwa setiap proses ekonomi teknik jangan lupa harus didasarkan pada pertimbangan time value of money. Nah, cara paling gampang memahami time value of money itu barangkali yang paling sering kalian dengar itu adalah istilahnya bunga gitu ya. Bunga pinjaman, bunga bank begitu ya. Kira-kira itu adalah contoh sederhana yang terkait dengan time value of money. Nanti kita lihat ada yang namanya faktor begitu ya, tapi kita pahami dulu konsep bunga dan tingkat suku bunga ini. Jadi bunga atau bahasa Inggrisnya adalah interest namanya ya. Ini disebut sebagai manifestasi utama dari time value of money. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ya, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan ada Oke, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana konsep bunga ya. Jadi katakanlah ada suatu institusi bank begitu ya, meminjamkan uang ya, loan kepada seseorang peminjam dengan katakanlah uang yang dipinjamkan itu sebesar 100 begitu, dengan periode waktu tertentu. Maka nanti si peminjam ini tentu tidak akan mengembalikan uang tadi dalam jumlah yang sama lagi, dalam jumlah yang 100 tadi. Tetapi ada interest di sana, ada bunga di sana. Sehingga pengembalian pinjaman dari borrower ini kepada bank tadi adalah sebesar jumlah pinjaman. Di sini ditambah dengan bunga. Nah, bunga ini adalah kita sebut sebagai faktor atau aspek yang menunjukkan bahwa ada perubahan nilai uang terhadap waktu. Kalau kita Rp100 pada saat tahun 90 ya, kalian belum lahir barangkali. Tahun 2000 katakanlah uang Rp10.000 itu bisa beli katakanlah 3 kaleng minuman Sprite misalnya gitu ya. Sekarang cuma bisa dapat berapa? 1 atau 2 begitu ya. Nah, itu penurunan nilai uang itulah yang disebut dengan faktor time value of money tadi.
Jadi perubahan nilai uang yang berkurang dari zaman dulu ke zaman sekarang itulah yang kemudian diatasi melalui mekanisme interest atau mekanisme bunga tadi. Jadi setiap pihak yang meminjamkan uang gitu ya kepada peminjam tidak mau menerima uang itu seperti pada jumlah yang pada saat mereka pinjamkan. Jadi bayangkan kalau tahun 80 1 juta itu bisa 7 juta tuh sudah bisa dapat mobil tahun 80 gitu ya, tahun 80-an. Nah, sekarang nggak bisa lagi 1 juta beli mobil kan ya. Nah, jadi kalau misalkan tahun 80 ada yang pinjam uang 1 juta, maka harus ada bunga-bunga yang dibayarkan sampai dengan saat ini misalnya gitu ya. Pengembaliannya itu semakin lama periode jangka waktu peminjamannya, maka bunganya juga akan semakin besar. Nah, itulah yang disebut dengan konsep bunga ya. Jadi kalau ada orang yang meminjamkan uang, maka tentu pengembaliannya harus mempertimbangkan bunga untuk mengatasi perubahan nilai uang akibat dari waktu tadi. Lalu selain bunga, ada lagi disebut dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga kita sebut sebagai interest rate ya, atau disebut dengan rate of return namanya. Nah, rate of return atau interest rate ini definisinya adalah jumlah bunganya saja ya yang dibayarkan selama periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari pokok pinjaman. Jadi kalau misalkan kita pinjam ke bank misalnya selama setahun dijanjikan misalkan tingkat suku bunganya adalah 12% per tahun, maka 12% per tahun itu disebut sebagai interest rate atau tingkat suku bunga. Ya, jadi nanti kalau kita pinjamnya 100, kemudian interest rate adalah 12% per tahun, maka tahun depan pengembaliannya adalah harus 100 ditambah dengan 12% dikali 100 ya. Jadi 112. Itu harus dikembalikan dalam waktu setahun. Kalau 2 tahun ya tambah lagi 12% kalikan 2 tahun gitu ya. Nah, kira-kira itu disebut dengan bunga dan juga tingkat suku bunga. Nah, ini konsep sederhananya saja ya. Kita lihat kalau seseorang meminjam uang 10.000 pada tanggal 1 Mei, kemudian dia kembalikan 10.700 tepat setahun kemudian, maka besarnya bunga diterima itu berapa? Sebesar $700 gitu ya. Kemudian tingkat suku bunganya berapa? Maka kita bisa hitung berdasarkan $700 dibagi dengan $10.000 tadi ketemunya adalah 7% per tahun. Jadi ini konsep sederhananya dulu. Lalu contoh lain apa? Misalkan begini, ada suatu perusahaan meminjam uang di bank sebesar $20.000 selama 1 tahun. Kemudian ketentuan dari banknya adalah tingkat suku bunganya misalkan 9% per tahun. Ya. Maka ditanya berapa bunga dan total uang yang harus dibayar perusahaan setelah 1 tahun ke depan. Ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kalau diketahui tingkat suku bunganya adalah 9% per tahun, maka besarnya bunga, besarnya interest yang harus dibayarkan oleh peminjam tadi, oleh perusahaan tadi adalah 9% dikalikan dengan pokok pinjamannya. Ya. Sehingga nilainya menjadi sekitar $1.800. Nah, lalu berapa uang yang harus dibayarkan oleh bank? Tentu jumlahnya adalah menjadi jumlah pokoknya tadi ditambah dengan jumlah bunganya ya sehingga jumlahnya menjadi sekian. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti inilah ya. Jadi ada peningkatan nilai uang akibat waktu. Jadi misalkan begini, kalau tahun ini adalah pinjamannya sekitar 20.000, maka tahun depan tidak bisa lagi uangnya 20.000. Harus meningkat karena ada faktor interest di sana. Nah, sebetulnya interest ini tidak lain adalah untuk mengatasi faktor-faktor risiko seperti inflasi, begitu ya. Jadi tingkat suku bunga ini sangat tergantung dengan faktor inflasi. Semakin tinggi faktor inflasi, maka interest rate-nya juga akan semakin tinggi, ya. Nah, sebagai acuan kita menetapkan tingkat suku bunga bank, biasanya kita mengacu kepada tingkat suku bunga yang berlaku di Federal Bank yang ada di Amerika Serikat. Biasanya banyak negara yang mengacu kepada suku bunga yang ada di Fed ya, jadi Federal Bank ada di Amerika Serikat. Kalau misalkan Fed mengeluarkan statement bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunganya, maka negara-negara lain juga buru-buru akan menaikkan tingkat suku bunga juga ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ditambah lagi dengan kondisi-kondisi inflasi secara regional maupun secara nasional.
Itu ya, itu terkait dengan perhitungan bunga dan tingkat suku bunga. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya adalah dalam analisis ekonomi teknik, nanti ada beberapa simbol-simbol yang akan sering kita jumpai gitu ya, akan sering kita gunakan. Pertama adalah simbol yang menunjukkan waktu ya. Waktu ini biasanya dinyatakan dalam bulan atau dalam tahun, tergantung dari konteks permasalahannya seperti apa. Jadi nanti kalau ada ada suatu kondisi, ada suatu permasalahan, kemudian kita formulasikan, waktunya itu kita simpulkan sebagai T. Ini simbol generalnya ya. Lalu kemudian ada nilai uang pada saat ini. Ada juga nilai uang di masa yang akan datang. Ada lagi nilai uang yang nilainya itu seragam setiap periode. Nah, itu simbolnya beda-beda. Nilai uang pada saat ini atau pada saat periode analisis T-nya sama dengan 0 ya, present time-nya itu kita sebut sebagai kita simbolkan sebagai P ya. Lalu kalau nilai uang di masa depan ya, future value-nya kita simbolkan sebagai F, di mana F ini adalah nilai uang pada saat T-nya sama dengan periode waktu ke N ya. Lalu ada lagi nilai uang yang dikeluarkan seragam. Kalau misalkan pemerintah gitu ya menggaji ASN-nya itu kan seragam setiap bulan, nilai uangnya sama semua gitu ya. Misalkan nanti Anda bekerja sebagai Anda mempekerjakan beberapa orang pekerja gitu ya. Ada beberapa orang staf, kemudian setiap staf itu sudah bisa Anda hitung gaji per bulannya itu berapa. Nah, itu akan seragam terus menerus gitu ya. Itu disebut dengan annuity atau uniform value gitu ya. Kita simpulkan sebagai A. Jadi ini nilai yang seragam setiap bulan, seragam setiap tahun begitu. Nah, itu kita simpulkan dengan A. Lalu kemudian selain waktu ada lagi yang disebut dengan jumlah periode pembungaan. Jumlah periode pembungaan ini kita simpulkan dengan N dan terminologinya berbeda dengan waktu ya. Kalau periode pembungaan meskipun waktunya bisa per bulan, bisa per tahun, bisa per minggu begitu, tetapi jumlah periode pembungaannya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu akan bisa berbeda-beda ya. Jadi misalkan begini, periode waktunya katakan T-nya itu adalah 1 tahun, jadi T-nya hanya 1 saja, tetapi N-nya bisa 12. Dari mana 12? Dari setiap bulan dia melakukan periode pembungaan. Sehingga N-nya menjadi 12, tapi T-nya hanya 1. Itu ya, paham ya bedanya ya? Nah, N disebut dengan jumlah periode pembungaan atau berapa kali melakukan pembungaan dalam 1 periode waktu. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan tingkat suku bunga tadi atau interest rate yang kita nyatakan dengan simbol I, menunjukkan berapa persentase tingkat suku bunga dalam satuan waktu tahun atau satuan waktu bulan atau satuan waktu minggu dan seterusnya. Jadi per satuan waktu tertentu. Nah, jadi ini adalah beberapa simbol-simbol yang nanti akan sering sekali kalian temukan dalam proses analisis ekonomi teknik. Nah, berikutnya kita coba lihat contoh seperti ini ya, bagaimana kita membangun logika, memformulasikan, kemudian menggunakan simbol-simbol tadi. Nah, pada tahun lalu ya, seseorang menabung untuk menghasilkan bunga sebesar 5.000 pada tahun ini. Ya, jadi pada tahun ini dia akan menghasilkan uang sebesar $5.000 ya. Kemudian pertanyaannya apa? Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada tahun lalu ya untuk menghasilkan bunga pada tahun ini tadi? Jika diketahui tingkat suku bunga banknya sebesar 6% per tahun. Maka formulasinya menjadi seperti ini ya. Bunga sebesar $5.000, kemudian tingkat suku bunga 6% per tahun kita simbolkan sebagai I ya. Kemudian N-nya periode pembungaannya adalah selama 1 tahun. Nah, maka kita bisa hitung besarnya bunga tadi adalah pokoknya dikali dengan tingkat suku bunganya, dengan interest rate-nya tadi ya. Sehingga berapa pokok uang, berapa pokok tabungan yang harus disimpan adalah menjadi seperti ini ya.
bagi saja angka 5.000 dibagi dengan 6% tadi, ketemunya angka sekian. Jadi kalau kita mau mendapatkan bunga sebesar 5.000 tahun berikutnya dengan tingkat suku bunga 6% per tahun, kita bisa prediksi kita harus menyiapkan uang berapa. Gitu ya. Nah, sama seperti misalkan orang-orang tua kalian barangkali memprediksi kalau anak yang mau masuk kuliah itu perlu uang katakanlah 200 juta begitu ya, berapa puluh tahun yang akan datang, ya sekarang mereka sudah harus menabung berapa gitu. Mereka harus sudah siapkan uangnya berapa. Kira-kira seperti itulah ya contohnya ya. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi selain simbol-simbol tadi, ada lagi cash flow. Cash flow ini adalah terminologi yang pasti akan kita temukan dalam setiap analisis ekonomi teknik ya. Hanya ada 2 jenis cash flow ya, ada cash inflow atau cash in, kemudian cash outflow atau cash out ya. Cash in ini menunjukkan seluruh pendapatan proyek yang kemudian disimbolkan dengan tanda positif biasanya ya. Kalau di Excel itu tidak ada tanda kurungnya. Kalau yang cash outflow biasanya tandanya negatif atau di Excel dibuat dalam tanda kurung, berarti dia negatif begitu ya. Nah, itu kalau cash outflow itu menunjukkan cash outflow menunjukkan semua pengeluaran proyek ya. Jadi pendapatan proyek itu misalkan dari katakanlah jalan tol misalnya ya. Pendapatan jalan tol itu misalkan dari pengguna jalan yang menggunakan pembayaran oleh pengguna jalan gitu ya atas penggunaan jalan tol tersebut. Jadi misalkan mereka bayar per kilometernya berapa itu pendapatan. Atau misalkan si pengelola jalan tol itu memanfaatkan sewa lahan di sekitar jalan tol misalkan. Ada rest area di sana, itu juga pendapatan bagi pihak pengelola jalan tol gitu ya. Atau misalnya pengelola jalan tol itu memanfaatkan lahan ROW di kiri kanan jalan untuk disewakan kepada pihak PLN misalkan untuk pembangkit listrik tenaga surya misalnya. Itu juga pendapatan ya. Itu salah satu contoh pendapatan. Nah, dalam analisis cash flow nantinya pendapatan-pendapatan seperti itu dinyatakan sebagai cash in dan disimbolkan dengan tanda positif. Lalu kalau cash outflow apa? Cash outflow contohnya adalah seluruh pengeluaran untuk pemeliharaan jalan misalnya ya. Untuk perbaikan jalan tol tadi misalnya, kemudian untuk biaya operasional seperti misalnya pengecatan pembatas jalan atau misalnya membayar biaya listrik ke PLN untuk lampu jalan misalnya gitu ya. Atau untuk gaji karyawan pengelola tol itu disebut dengan cash outflow, masuk dalam kategori pengeluaran proyek ya, dan biasanya disimbolkan dengan tanda negatif. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau menerjemahkan suatu cash flow, yang menarik adalah kita mau lihat berapa net cash flow-nya. Net cash flow itu adalah selisih antara cash in dengan cash out. Semakin besar net cash flow-nya, semakin positif nilainya, maka mengindikasikan bahwa proyek ini pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Proyek ini semakin menguntungkan, proyek ini semakin menarik gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau cash out-nya lebih besar daripada cash in, maka net cash flow-nya menjadi negatif. Kalau di Excel itu otomatis dibuat dalam tanda kurung gitu ya. Angka moneternya itu berada dalam kurung. Nah, itu disebut dengan nilai yang negatif. Net cash flow yang negatif cenderung tidak kita inginkan dalam setiap penyelenggaraan proyek ya, karena mengindikasikan bahwa proyek tersebut rugi artinya ya. Nah, itu yang menarik adalah kita harus melihat berapa net cash flow-nya. Nah, untuk melihat net cash flow sebetulnya tidak bisa kita hitung langsung cash in dikurang cash out. Ya. Misalnya begini, ada pendapatan 10 tahun yang akan datang, mau kita kurangi dengan pengeluaran di tahun yang sama gitu ya. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengurangi itu secara langsung ya. Cash in dengan cash out di setiap periode waktu yang panjang ke depan tidak bisa kita kurangi secara langsung untuk mendapatkan gambaran mengenai net cash flow-nya pada saat ini ya. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran nilai uang yang sesungguhnya kalau tidak kita ubah net cash flow ini ke dalam nilai yang present value-nya
ya. Akan sulit bagi kita membayangkan nilai uang itu akan jadi berapa, akan setara dengan berapa nilai saat ininya gitu ya. 1 miliar katakanlah 10 tahun yang akan datang, kita nggak tahu nilai sekarangnya akan menjadi berapa gitu ya. Nah, tetapi net cash flow ini bisa memberikan gambaran lah kira-kira pada setiap periode waktu itu mana yang lebih besar, apakah cash in-nya ataukah cash out-nya. Ya, nah jadi kira-kira itu adalah hal yang penting dalam menganalisis ekonomi teknik juga adalah memahami bagaimana cash flow pada suatu proyek. Nah, kemudian dalam analisis cash flow juga ada yang disebut dengan periode analisis. Periode analisis ini menunjukkan berapa lama waktu kita menganalisis cash flow dari suatu proyek atau aktivitas gitu ya. Kalau misalkan kita menganalisisnya untuk jangka waktu 5 tahun, maka periode analisisnya adalah periode 5 tahun gitu ya. Kalau untuk periode yang panjang 50 tahun berarti periode analisisnya adalah 50 tahun begitu. Nah, ini adalah terminologi terkait dengan cash flow pada suatu proyek ya. Oke, nah ini kita lihat bagaimana diagram cash flow, bagaimana kita menggambarkan cash flow dari suatu aktivitas proyek ya. Pertama kita gambarkan dulu timeline-nya, periode analisisnya ya. Yang harus diingat adalah dalam menggambarkan cash flow, harus diingat bahwa periode analisisnya di sini harus dimulai dari titik nol. Titik nol ini akan menunjukkan present value atau nilai sekarang dari cash in dan cash out yang akan terjadi di sepanjang periode ini. Ya, jadi jangan lupa, jangan sampai salah bahwa setiap menggambarkan diagram cash flow adalah menunjukkan bahwa pada awal periode analisis ini harus dimulai dengan angka 0 ya. Kemudian baru menerus dengan angka 1, 2 dan seterusnya sampai dengan periode analisisnya selesai, sampai dengan periode ke N gitu ya. Nah, kemudian dari setiap rentang waktu ini disebut dengan satu periode waktu ya. Dari setiap ini disebut dengan satu periode waktu. Nah, kalau kita sudah gambarkan timeline-nya seperti ini, maka kemudian baru kita plot cash flow-nya seperti apa. Dan penggambaran cash flow ini biasanya digambarkan dengan dinotasikan dengan panah yang mengarah ke atas atau ke bawah dari garis timeline ini ya, dari garis horizontal ini. Dan biasanya juga dibuat menggunakan skala yang ada skalatis lah begitu ya. Walaupun tidak harus skalatis sekali, tapi bisa menunjukkan mana yang besar, mana yang kecil begitu. Kemudian juga untuk pendapatan biasanya aturannya adalah penggambaran panahnya di atas dari timeline ini, garis timeline mengarah ke atas. Kalau dia biaya, cash out, maka penggambaran panahnya adalah ke arah bawah dari garis timeline. Ya, jadi ini contohnya, ini adalah pengeluaran ya, cash out, ini juga cash out. Ini adalah pendapatan cash in, ini juga pendapatan cash in. Nah, nanti kita harus bisa memformulasikan bagaimana kita membuat plot dari setiap panah-panah ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi begitu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini berarti ini fenomenanya adalah permasalahannya adalah pada awal periode analisis atau pada saat sekarang ada pengeluaran sebesar minus 80. Ya, ada pengeluaran sebesar 80 sehingga present value-nya menjadi minus 80. Lalu di tahun pertama tidak terjadi cash flow. Terjadi lagi cash flow pada tahun kedua berupa pendapatan. Nah, ini juga belum ada informasi berapa nilainya begitu ya. Lalu sampai dengan periode ke N ada cash flow seperti ini, di mana pada periode ke N itu ada pengeluaran sebesar tidak jelas angkanya berapa begitu ya, tapi ada pengeluaran. Lalu 1 tahun sebelum periode analisisnya berakhir ada pendapatan sebesar 100 gitu ya. Nah, 100 ini kita sebut sebagai nilai future value-nya atau F-nya ya. Ini juga kita sebut sebagai F ya. Ini kita sebut juga sebagai F karena berada sebagai future value dari kondisi di sini ya. Nah, ini contoh lain penggambaran diagram cash flow, logikanya sama gitu ya. Jadi kita menggambar dari titik 0, kemudian sampai dengan periode analisis kelima, misalkan, maka dari 0 sampai 1 ini kita sebut sebagai tahun ke-1 gitu ya, sampai dengan ini ya, ini tahun kelima. Lalu menggambarkan cash flow-nya adalah
dengan cara-cara seperti ini tadi. Ini adalah ada tahun pertama itu ada cash in, tahun kedua dan ketiga ada cash out yang besarnya kemungkinan sama gitu ya. Dengan tingkat suku bunga 4% per tahun, biasanya informasi mengenai tingkat suku bunga ini dibuat di dalam diagram cash flow juga ya. Nah, kita bisa hitung kondisi ini, kita bisa hitung berapa konversi cash flow dari tahun pertama sampai tahun ketiga pada future value-nya di tahun kelima. Ya, kita bisa hitung berapa konversi atau ekivalensi dari nilai uang ini pada tahun kelima. Ya, itu caranya. Nah, kemudian dalam menganalisis cash flow yang harus dipahami adalah setiap pihak itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ya, misalkan begini, ada aktivitas jual beli mobil, misalnya gitu ya. Katakanlah saya membeli mobil, kemudian untuk membeli mobil tersebut saya pinjam uangnya ke bank, ya. Pinjam uang ke bank sebesar 8.500, ya. Ini terjadi di awal periode analisis. Lalu kemudian minggu berikutnya setelah punya uangnya, minggu berikutnya baru saya beli mobilnya. Saya beli mobil ini dengan harga 8.000. Karena saya membeli, saya mengeluarkan uang, maka kemudian cash flow yang terjadi adalah cash out. Simbolnya negatif. Kalau tadi saya meminjam uang, berarti saya menerima uang, maka simbolnya adalah plus gitu ya. Nah, kemudian minggu pertama saya belilah mobil itu seharga 8.000 sehingga ada pengeluaran sebesar 8.000. Nah, lalu saya merasa oh minggu berikutnya saya mau cat aja lah mobil ini. Saya cat, bawa ke tukang bengkel, bawa ke tukang cat, kemudian biayanya adalah sebesar 500. Nah, maka biaya 500 yang saya bayarkan untuk pekerjaan pengecatan tadi itu simbolnya negatif, menjadi cash out bagi saya. Itu dari perspektif saya, ya. Tetapi dari perspektif yang meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang ke saya, berarti katakanlah bankernya tadi meminjamkan uang, berarti mereka mengeluarkan uang. Dalam konteks meminjamkan berarti mengeluarkan uang. Maka nilainya menjadi negatif 8.500. Kemudian dari perspektif penjual mobil, karena mereka menerima uang dari penjualan mobil tadi, maka nilai cash in bagi mereka sebesar 8.000. Demikian juga untuk tukang cat mobil tadi dapat uang sebesar 500 yang nilainya adalah positif. Nah, jadi dalam menganalisis cash flow sangat tergantung dari perspektifnya siapa begitu ya. Kalau kita mau menganalisis cash flow dari sisi investor dengan menganalisis cash flow dari sisi katakanlah proyeknya antara pemerintah dengan investor begitu ya. Tentu kedua belah pihak ini punya perspektif cash flow yang berbeda-beda ya. Antara pemerintah dengan investor itu punya perspektif cash flow yang berbeda-beda. Nah, maka sangat penting memahami menganalisis cash flow ini bagi perspektif siapa. Ya, bagi perspektif pihak yang mana. Karena nanti akan berpengaruh terhadap formulasi seperti ini. Bagaimana kita memformulasikan mana yang pendapatan, mana yang pengeluaran, kapan itu terjadinya gitu ya, waktunya kapan, sangat dipengaruhi oleh perspektif tadi ya. Jadi pahami juga perspektif analisis cash flow ini adalah bagi pihak siapa. Nah, ini contohnya. Aduh, masih ada aja yang masuk ke ini sudah lama padahal ya kita mulai ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Misalnya ya, ada perusahaan ExxonMobil yang setiap tahun itu mengeluarkan dana untuk implementasi program K3-nya, ya, program K3 di seluruh negara. Nah, kemudian lead engineer-nya untuk kantor operasional di Meksiko dan USA ini berencana mengeluarkan dana 1 juta pada tahun ini dan tiap tahun berikutnya selama 4 tahun yang akan datang. Jadi sekarang ya sampai dengan 4 tahun berikutnya itu akan ada pengeluaran sebesar 1 juta. Kalau tingkat suku bunganya 12% per tahun, bagaimana kita menggambarkan diagram cash flow-nya? Nah, coba seperti ini. Ya. Jadi dana sebesar 1 juta pada tahun ini kita gambarkan sebagai present value ya, present value, dan karena dia dana pengeluaran maka digambarkan ke arah bawah.
Kemudian tiap tahun berikutnya sampai dengan 4 tahun yang akan datang. Jadi 4 tahun yang akan datang itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, dananya sama, 1 juta semua. Kemudian diketahui adalah nilai I-nya atau interest rate-nya adalah 12% per tahun. Nah, biasanya interest rate kalau tidak ada keterangan 12% saja tulisannya, berarti itu adalah 12% per tahun. Kecuali kalau misalkan 12% per bulan, nah itu biasa diberi keterangan. Tapi kalau tidak ada keterangan, asumsinya adalah sudah pasti itu per tahun, ya. Interest rate itu per tahun. Nah, lalu apalagi yang bisa kita simpulkan di sini? Karena nilai cash outflow ini semuanya sama, seragam, nilainya seragam, maka kita berikan simbol annuity seperti ini ya, nilai tahunan yang seragam sebesar 1 juta dolar. Lalu pertanyaannya adalah kita bisa cek berapa konversi seluruh cash flow ini pada akhir tahun keempat menjadi future value ya. Jadi berapa future value terhadap seluruh kondisi cash flow seperti ini. Pasti kalau dia semuanya adalah cash out begini, maka F-nya juga harusnya mengarah ke bawah sebagai cash out begitu ya. Oke. Lalu contoh berikutnya kita lihat seperti ini. Jadi ada seseorang yang menabung uang sejumlah P pada saat ini ya. Tujuannya adalah mendapatkan uang tahunan atau annuity yang seragam sebesar $2.000 pada 5 tahun pertama. Ya, tetapi $5.000 ini dia terima mulai pada 1 tahun setelah dia menabung tadi. Lalu ada lagi nanti setelah sampai tahun kelima, dia akan mendapatkan lagi uang tahunan seragam sebesar $3.000 selama 3 tahun. Ya, nah diketahui adalah tingkat suku bunganya 8,5% per tahun. Nah, kita bisa gambarkan, kita bisa memformulasikan permasalahan ini menjadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada 5 tahun, 3 tahun, jadi ada 8 periode, ada 8 tahun ya, ada 8 periode waktu terhadap cash flow yang terjadi ya. Kemudian formulasinya adalah jumlah uang ditabung saat ini, artinya saat ini itu pada saat present time-nya ya, kita simpulkan sebagai P. Ya, karena belum diketahui berapa nilainya. Kemudian yang sudah diketahui adalah ada nilai annuity sebesar 2.000 selama 5 tahun pertama. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Selama 5 tahun pertama dia ada annuity sebesar 2.000. Kemudian 3 tahun berikutnya dia mengharapkan pendapatan sebesar $3.000 per tahun. Jadi kita memformulasikannya seperti ini. Diketahui bahwa tingkat suku bunganya adalah 8,5% per tahun, sehingga I-nya kita tulis sebagai 8,5%. Nah, artinya dengan menggunakan diagram cash flow seperti ini, kita bisa terjemahkan nanti ekivalensi dari seluruh cash flow ini menjadi nilai present value di sini. Ya, tentu tidak bisa kita hitung 2.000 kali 5 jadi 10.000 gitu ya, 3.000 kali 5 jadi 15.000, berarti nanti di sini menjadi 25.000, tidak bisa seperti itu. Karena ada faktor tingkat suku bunga yang mempengaruhi ekivalensi nilai-nilai ini ya. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana cara menghitung ini tadi dalam pembahasan mengenai faktor time value of money ya. Ini yang penting adalah kalian bisa memahami bagaimana konsep dari menyusun diagram cash flow dulu, nanti baru kita lanjutkan dengan perhitungan faktor-faktor nilai uangnya. Nah, lalu yang contoh berikutnya kita lihat seperti ini. Jadi ada suatu perusahaan rental mengeluarkan dana 2.500 untuk membeli kompresor 7 tahun yang lalu, ya. Jadi perusahaan ini membeli kompresor sebesar $2.500 pada 7 tahun yang lalu. Nah, kemudian setiap tahunnya kompresor itu disewakan dengan harga $750. Berarti ada pendapatan di sana, pendapatan sebesar $750. Nah, kemudian biaya pemeliharaannya adalah $100 per tahun, ya. Nah, biaya pemeliharaan ini dikeluarkan mulai 1 tahun pasca pembelian.
Nah, kemudian meningkat sebesar $25 setiap tahunnya. Jadi $100 ini di tahun pertama, nanti tahun berikutnya $125, tahun berikutnya jadi $150 dan seterusnya sampai dengan dia mencapai akhir tahun ke-7 gitu ya. Nah, kemudian ada rencana bahwa perusahaan tadi akan menjual kembali kompresornya di tahun depan, ya, dengan harga $150. Sekarang kita coba analisis di mana present worth-nya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi di akhir tahun, di 7 tahun yang lalu, ya, dia membeli kompresor. Berarti yang terjadi itu adalah cost-nya. Jadi net cash flow-nya tidak ada income, ada cost, maka net cash flow-nya menjadi 2.500 minus. Ya. Kemudian di tahun berikutnya, setelah dibeli, ada sewa dari kompresor tadi. Sewanya sebesar 750, kemudian ada lagi biaya pemeliharaan. Sehingga net cash flow-nya menjadi 650. Nah, kita perhitungkan ini, net cash flow ini belum mempertimbangkan tingkat suku bunga ya, baru kita lihat saja ini per periode waktu saja. Tetapi idealnya nanti tidak bisa seperti ini ya, nanti kita hitung konversinya dalam nilai yang ada faktor-faktornya nanti ya, nanti kita lihat. Nah, lalu yang berikutnya adalah tahun kelima. Tahun kelima itu ada sewa lagi 750, kemudian biaya pemeliharaannya meningkat. Tadi kan diketahui bahwa biaya pemeliharaan itu meningkat sebesar $25 setiap tahunnya. Maka kalau tahun tadi 100, maka tahun berikutnya di 125 gitu ya, sehingga net cash flow-nya menjadi sekian. Terus sampai dengan dia mencapai present value-nya. Jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian disinilah present value-nya. Jadi saat ini cash flow terjadi itu adalah ada pendapatan 750, tetapi biaya pemeliharaannya sudah meningkat menjadi 250. Sehingga net cash flow yang terjadi pada tahun ini, pada periode waktu ini adalah menjadi 500 ya. Nah, kemudian future value-nya bagaimana? Future value-nya adalah tahun depan ya ada income sebesar harga sewa ditambah dengan harga jual. Ya. Kemudian ada lagi biaya pemeliharaan sebesar 275. Maka dia akan mendapatkan net cash flow sebesar ini. Nah, jadi kira-kira itu cara memahaminya ya. Jadi kalau kita lihat logikanya itu kalau kita konversikan menjadi diagram cash flow dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini 2.500, kemudian dia akan ada biaya operasional, biaya pemeliharaan gitu ya, ada pendapatan, dia akan kita konversi menjadi seperti ini. Tapi present value-nya berada di sini gitu ya. Tapi tetap ini nolnya adalah pada periode titik nol, titik awal periode analisis adalah ini, angka minus 2.500 ya. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana bagaimana aplikasinya lebih jauh ya. Itu dasarnya saja dulu. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kalau kita menghitung konversi nilai uang di masa depan tidak bisa kita hitung secara gamblang begitu saja, tidak bisa langsung kita operasikan plus minusnya itu ya, karena ada faktor suku bunga di situ. Ada interest rate atau rate of return yang akan mempengaruhi nilai uang. Nah, inilah yang membuat 100 saat ini berbeda dengan 100 di masa yang akan datang gitu ya, nilainya akan berbeda. Contohnya begini, kalau kita menginvestasikan uang sebesar 100 ya, kemudian diketahui tingkat suku bunga adalah 10% per tahun, maka dalam 1 tahun ke depan uang tersebut nilainya berubah menjadi 110 ya. Nilainya menjadi 110. Tetapi 110 tahun depan itu sama dengan 100 pada hari ini. Ya. Jadi kita bisa menghitung berapa ekivalensi uang, berapa ekivalensi nilai uang berdasarkan nilai rate of return atau interest rate-nya ya. Nah, itulah mengapa sebetulnya perhitungan cash flow tidak bisa didasarkan pada perhitungan perhitungan tambah kurang gamblang seperti yang tadi saja gitu ya. Harus ada pertimbangan terhadap rate of return seperti ini. Kalau kita tambah kurangkan saja, tidak memperhitungkan nilai uang, maka tidak memperhitungkan faktor interest rate dan rate of return, maka nilai uangnya akan menjadi tidak tepat ya. Nah, kemudian kita lihat dalam perhitungan tingkat suku bunga atau interest tadi,
ada dua metode perhitungan, ya. Dan kedua metode perhitungan ini berimplikasi terhadap perbedaan nilai uang. Signifikan perbedaannya, ya. Yang pertama adalah perhitungan bunga menggunakan istilah suku bunga tunggal atau simple interest. Ya, kalau simple interest ini total bunga pinjaman gitu ya, katakanlah pinjaman atau total bunga pinjaman lah lebih gampang gitu ya. Itu dihitung dari besarnya pinjaman dikalikan dengan periode pembungaannya berapa kali dikalikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Ya, itu disebut dengan tingkat suku bunga simple interest. Ada lagi yang disebut dengan compound interest. Compound interest ini tingkat suku bunganya dihitung dari besarnya pinjaman ditambah dengan total bunga selama periode pembungaan. Ya, dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Antara simple interest dengan compound interest ini menghasilkan nilai uang yang berbeda nantinya, ya. Compound interest ini menghasilkan bunga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan simple interest, ya. Nah, yang fenomena yang terjadi adalah bisnis yang umumnya terjadi itu adalah perhitungan bunga menggunakan sistem compound interest ini atau menggunakan bunga majemuk. Jadi perbankan gitu ya, investor-investor itu memperhitungkan suku bunga menggunakan compound interest. Jarang sekali ada yang menggunakan simple interest. Ya. Barangkali perhitungan simple interest ini hanya berlaku untuk pinjaman-pinjaman lunak bagi pemerintah gitu ya. Itu pun saya yakin tidak semua donatur menghitung bunga pinjaman menggunakan simple interest. Disebut dengan soft loan atau pinjaman lunak itu bunganya saja yang kecil, tetapi perhitungan bunganya seringkali masih menggunakan compound interest. Ya, nah, jadi kedua sistem pembungaan ini mungkin saja terjadi dalam setiap mungkin saja terjadi dalam analisis suatu cash flow ya, dalam formulasi suatu permasalahan, tetapi yang paling umum ditemukan itu adalah sistem pembungaannya menggunakan compound interest. Jadi kalau ada suatu formulasi suatu permasalahan tidak disebutkan bagaimana sistem pembungaannya, maka langsung kita asumsikan bahwa tingkat pembungaan yang digunakan itu adalah menggunakan suku bunga majemuk atau compound interest ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan simple interest dulu ya. Kita lihat misalkan gini, ada sebuah bank ya meminjamkan uang 100.000 kepada suatu perusahaan untuk melakukan rehabilitasi bangunan gedung. Jadi perusahaan ini perlu uang untuk rehab bangunan ya. Kemudian perusahaan ini pinjam uang ke bank sebesar $100.000. Nah, kemudian pinjaman ini dijanjikan selama 3 tahun ya. Tingkat suku bunganya 10% per tahun menggunakan sistem bunga tunggal atau simple interest. Nah, kita bisa hitung berapa total uang yang harus dikembalikan oleh perusahaan tadi pada akhir tahun ketiga ya. Nah, jadi kita lihat perhitungannya seperti ini. Kita hitung dulu bunga per tahunnya berapa ya. Kalau dia pinjamannya 100.000 dengan tingkat suku bunga 10% per tahun, maka bunga per tahunnya adalah sebesar 10.000. Ya. Nah, kalau pinjamannya 3 tahun berarti tadi 10.000 dikalikan 3. Ya, jadi bunganya saja adalah 30.000. Nah, kalau begitu total uang yang harus dikembalikan perusahaan di akhir tahun ketiga adalah pokok pinjaman tadi ditambah dengan total bunganya selama 3 tahun. Jadi total uang yang harus dikembalikan adalah sebesar $130.000 ya. Nah, ini hanya ininya saja hanya penggambaran cash flow-nya ya. Jadi pada setiap tahun itu ada bunga yang seragam gitu ya, sebesar 10.000 per tahun gitu ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana penggunaan kalau perhitungannya menggunakan compound interest ya. Compound interest atau kita sebut dengan bunga majemuk atau disebut dengan bunga berbunga ya. Nah, kita masih gunakan tadi contoh kasus yang sama. Sekarang perhitungannya menggunakan compound interest. Nah, bagaimana compound interest? Tadi hitungannya adalah seperti ini
dengan menggunakan aturan tadi ya, bahwa tahun pertama itu ada bunga sebesar 10% dikalikan dengan pokok pinjaman, maka bunganya jadi 10.000. Nah, maka yang dibayarkan di tahun pertama itu adalah sebesar 110.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan di akhir tahun pertama itu menjadi 110.000. Lalu tahun berikutnya apa? Tahun kedua, angka 110.000 tadi dihitung lagi berapa bunganya dengan tingkat suku bunga 10%. Ketemulah bunganya saja sebesar 11.000. Nah, maka uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan tadi adalah 110.000 ditambah dengan bunga di tahun kedua. Jadi totalnya adalah 121.000. Lalu di tahun ketiga bagaimana perhitungannya? Bunga untuk di tahun ketiga adalah 10% dikalikan dengan ini tadi. Ketemunya 12.100. Maka jumlah uang total yang harus dibayar sampai dengan tahun ketiga itu adalah menjadi 121.000 di sini ditambah dengan bunga di tahun ketiga. Totalnya menjadi ini. Jadi kalau kita bandingkan, tentu perhitungan menggunakan compound interest menghasilkan nilai yang berbeda dengan perhitungan simple interest. Kalau simple interest tadi hanya 130.000, dengan compound interest yang menjadi $133.100. Nah, ini contohnya kalau misalkan uangnya sedikit gitu ya, tapi kalau uangnya banyak, ini juga menjadi lebih banyak. Kalau tingkat suku bunganya lebih tinggi lagi, tidak hanya 10%, maka ini akan menjadi lebih besar lagi angkanya. Nah, compound interest inilah yang kemudian inilah yang paling banyak digunakan dalam sistem transaksi keuangan ya. Kalau kita lihat gambarnya ini bentuknya tidak lagi datar gitu ya. Kalau tadi kan datar ya, 10.000 annuity sama semua. Nah, kalau ini dia ada peningkatan. Peningkatannya berupa peningkatan persentase yang kita sebut dengan peningkatan secara geometris ya. Nah, barangkali itu ini adalah teknik perhitungan cepatnya ya untuk compound interest. Kalau tadi kita hitung bahwa perhitungan bunga per tahun itu seperti ini ya, maka sebetulnya kita bisa hasilkan rumus ini nantinya ya. Jadi menghitung berapa nilai uangnya itu di akhir periode analisis itu adalah menggunakan rumus ini. Turunkan saja dari sini. Ini rumus yang secara matematis nanti bisa kalian turunkan sendiri ya, atau lihat di textbook ekonomi teknik bagaimana dasar penurunan rumus seperti ini ya, rumus cepat seperti ini. Jadi ini tadi angka yang kita dapatkan di akhir tahun ketiga ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita mau lanjut atau break dulu ya? Kelihatannya kita break saja dulu ya, karena saya jam 1 masih ada kelas lagi ya. Kita lanjut minggu depan saja ya. Setuju nggak ini? Masih ada nggak nih mahasiswanya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Minggu depan saja ya. Boleh. Oke. Ada pertanyaan tidak dari materi hari ini? Ada pertanyaan silakan, ada diskusi silakan, nanti kita bahas bentar. Belum ada? Kalau belum ada, nanti silakan diakses materinya di e-learning ya. Sekalian sama materi minggu depan saya coba masukkan di e-learning, nanti tinggal kalian pelajari, kita diskusikan minggu depan ya. Barangkali itu saja dari saya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, kita tutup saja sesi hari ini. Jangan lupa nanti isi attendance di e-learning ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording